Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semua TV, kembali lagi bersama saya Ingrid Destina Putri serta rekan saya Putri Salwa di acara Morning Motivation. Di sini kita kedatangan narasumber nih. Nah, narasumber hebat kita yaitu Pak Aib. Selamat pagi Pak Aib. Pagi semua teman-teman sekalian. Ya, jadi sekarang kita bakal ngebahas tentang pengembangan diri ya Pak ya. Nah, menurut Bapak definisi pengembangan diri itu seperti apa Pak? Untuk materi ini sangat menarik sebetulnya karena memang berkaitan dengan kita sebagai manusia, apalagi buat kalian, para siswa sekalian yang memang masih membutuhkan proses untuk mengembangkan diri dalam rangka mencari jati diri masing-masing. Ya, kalau menurut Bapak sih untuk yang dimaksud dengan pengembangan diri ini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh kita untuk meningkatkan potensi diri kita masing-masing, ya, untuk menciptakan sikap, kreativitas, gitu ya, sehingga nanti kita akan mencapai sesuatu kemampuan intelektual yang maksimal. Ya. Artinya kita akan tahu jati kita itu lebih utama di bidang apa, begitu, sehingga kita memerlukan pengembangan diri ini kaitannya, apalagi kalau dikaitkan dengan para siswa yang memang masih dalam tahap pencarian mau jadi apa begitu, sehingga itu ada sesuatu yang harus dikembangkan terus sehingga kalian nanti akan mengetahui potensi yang memang atau bakat kita itu dalam hal apa gitu. Kalau untuk bentuk-bentuknya sendiri seperti apa Pak? Nah, bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan dalam rangka pengembangan diri itu banyak ya. Salah satunya misalnya kita terus mencari membiasakan kegiatan-kegiatan yang memang kita anggap positif gitu ya. Misalnya salah satunya kalau misalnya Ingrid nih suka dengan menulis misalnya, asah terus kesukaannya terhadap menulis itu. Jangan sampai ketika kita akan suka sesuatu hal, tetapi kita berpikirkan yang lain lagi gitu. Tetapi terus gali itu sehingga nanti memang potensi dari apa yang tadi disebutkan, misalnya menulis, kemudian Putri misalkan senangnya olahraga, ya tekuni itu gitu. Karena kalau itu memang betul-betul serius kita tekuni, pasti akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa begitu untuk dalam hal pengembangan diri ini. Itu ya. Pengembangan diri ini berarti erat kaitannya Pak dengan minat dan bakat ya. Nah, untuk upaya dalam meningkatkan minat dan bakat serta pengembangan diri para siswa di SMA Negeri 2 Pedalaman ini, upayanya ada apa aja Pak? Nah, banyak ya. Tentunya salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah khususnya adalah dalam rangka mengembangkan diri dari para siswa sekalian, di luar dari kegiatan yang rutin. Dalam hal ini siswa itu harus senantiasa mengikuti pembelajaran, adalah kita memfasilitasi mereka untuk bisa mengekspresikan segala kemampuannya di luar kegiatan akademik ya. Ya, kita fasilitasi, misalnya salah satu contoh ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di situ adalah satu kegiatan kita wajibkan para siswa itu untuk memilih kegiatan di ekstrakurikuler itu, entah itu OSIS, entah itu di pramuka, entah itu di kegiatan yang lain, olahraga, mungkin di paskibra, kemudian di KKR dan lain sebagainya. Itu dalam rangka memang mereka betul-betul bisa menggali potensinya seperti itu sesuai dengan keinginannya, sehingga apa-apa yang mereka ingin kembangkan bisa tersalurkan begitu. Misalnya salah satunya mungkin ada, kita juga tahu kan ada organisasi atau ekskul sinema, kemudian ada lagi mungkin mading juga ada, mungkin KKR terkait dengan penelitian juga, itu kan salah satu dalam rangka sekolah memfasilitasi kepada siswa supaya mereka bisa menyalurkan hobi lah ya, hobi salah satunya bisa diekspresikan sehingga kegiatannya tidak hanya monoton di dalam kelas menerima materi pelajaran dari guru saja gitu. Seperti itu. Nah, kan kita ikut ekskul kayak gitu kan Pak, dari pengembangan diri itu. Ada manfaat jangka panjangnya nggak sih? Oh, jelas. Jadi salah satu hal yang tidak bisa didapatkan secara teoritis di kelas ya adalah kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan siswa
ikut serta dalam kegiatan lapangan. Artinya dalam artian begini, kegiatan ekstrakurikuler itu di luar materi formal di kelas itu lebih banyak melibatkan siswa untuk berkegiatan secara langsung ya. Iya. Misalnya tadi seperti salah satu contoh misalkan eskul sinema gitu. Jadi kalau mungkin di kelasnya mungkin ada mata pelajaran yang berkaitan dengan sinema itu, misalnya di pelajaran seni misalkan, ataupun misalnya di fisika terkait dengan mengambil gambar dan lain sebagainya. Tapi kalau secara teoritis di kelas mungkin terbatas. Tetapi ketika kita memfasilitasi mereka dengan adanya eskul itu, mereka benar-benar bisa melakukan gitu. Imbas jangka panjangnya bagaimana ya, pasti mereka akan memiliki pengalaman yang tersendiri, sehingga apa yang didapatkan di dalam kelas itu secara teoritis betul-betul bisa diaplikasikan seperti itu. Mungkin nanti suatu saat setelah lulus dari SMA misalnya, minimal mungkin ketika ada yang meminta difotokan untuk membuat pas foto, minimal bisa seperti misalkan untuk eskul sinema ya misalkan seperti itu. Nah, terkait ekstrakurikuler Pak, sekarang kan lagi masa pandemi nih. Nah, ekstrakurikuler pasti dibatasi. Nah, untuk di SMA Negeri 2 Padalarang sendiri gimana sih pelaksanaan ekstrakurikuler di masa pandemi? Terus kalau misalnya emang dibatasi, gimana cara murid-murid untuk mengembangkan diri selain di ekstrakurikuler? Oke, jadi memang sebetulnya ketika kita masuk masa pandemi ini seolah-olah kegiatan itu mati gitu ya. Mati, padahal secara kenyataannya itu bukan berarti harus mati atau tidak bisa dilaksanakan. Salah satunya kegiatan di sekolah ya. Kalau KBM sudah jelas kita fasilitasi dengan adanya pembelajaran daring. Ini kaitan pun dengan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa sebenarnya masih bisa dilaksanakan. Salah satu contohnya mungkin seperti kemarin ya di SMA Negeri 2 Padalarang, Paskibra. Salah satu kegiatan Paskibra kita mengadakan kegiatan lomba baris berbaris ya, sejauh barat gitu ya. Kita dilaksanakan secara daring dengan pesertanya cukup lumayan banyak juga, ada yang di luar Kabupaten Bandung Barat tetapi mereka ikut serta gitu. Artinya kondisi pandemi ini tidak menjadi halangan untuk bisa beraktivitas. Misalnya juga kemarin ketika kita menyambut 17 Agustus ya di 2020 kemarin, kita masih bisa melaksanakan kegiatan dengan mengadakan, kemarin ada lomba nyanyi kebangsaan gitu ya. Kemudian ada lomba pupuh sinden dan lain sebagainya juga dilaksanakan itu secara daring. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah ya, karena memang bisa terfasilitasi dengan zaman sekarang itu dengan teknologi yang ada, sehingga aktivitas ekskul pun masih bisa berjalan gitu. Seperti itu. Pengaruh pengembangan diri terhadap SDM di Indonesia itu sendiri kayak gimana Pak? Itu pasti akan sangat berpengaruh ya. Jadi manakala pengembangan diri itu bisa ditingkatkan, artinya setiap individu itu bisa menggali potensi dirinya seperti apa. Ini akan berbanding lurus dengan kemajuan suatu negara seperti itu. Secara tujuan besarnya seperti itu, tapi secara pribadi pun akan berbanding lurus juga ketika kita bisa meningkatkan potensi diri, pengembangan diri itu, maka kita bisa lebih menunjukkan passion kita gitu. Artinya misalnya contoh kecil, misalnya saya sebagai guru, sementara ini mungkin di masyarakat itu guru adalah seseorang yang bisa semuanya. Padahal kenyataannya kan punya passion masing-masing. Contoh hal kecil misalnya, apalagi di SMA sudah jelas ya. Saya di Seman 2 Padalarang kebetulan saya ngajar matematika, berarti passion saya di matematika. Potensi saya di situ. Jadi mungkin di materi yang lain, misalnya di bahasa Indonesia mungkin tidak sebagus di matematika karena mungkin passion saya sudah di situ. Itu salah satu kebutuhannya. Mungkin bagi siswa, para siswa juga memang harus menggali potensi atau mengembangkan diri dan mencari apa sih potensinya, sehingga nanti ketika pun nanti setelah lulus dari SMA sudah jelas gitu ya akan kemana gitu, kaitan dengan karir gitu ya, dengan hal-hal lain yang menunjang kehidupannya itu. Berarti memang sepenting itu ya Pak pengembangan diri untuk berpengaruh untuk jangka panjang ya. Kadang kan di kita itu kalau mengembangkan itu sebetulnya kalau misalnya saya sebagai guru itu hanya memberikan arahan-arahan saja gitu. Selebihnya berbaik secara dengan siswa, misalnya dengan Ingrid yang harus tahu saya ada di mana ya, potensi apa yang harus dikembangkan gitu.
yang jelas potensi itu harus dikembangkan gitu. Jadi gali terus seperti tadi misalkan kalau Ingrid senangnya nulis ya geluti itu karena suatu saat itu pasti akan berguna gitu ya. Terlepas nanti kita secara karir pekerjaan mungkin tidak nyambung, mungkin Ingrid nanti kerjanya secara pekerjaan di dunia teknik misalkan, tetapi ada potensi lain misalnya karena senangnya dari sekarang menulis itu terus digali itu tidak akan menjadi penghalang ketika pun nanti di dunia teknik tapi tetap menulis akan jalan seperti itu. Ya seperti contoh misalkan pimpinan kita apa kepala sekolah gitu ya kan bidangnya sejarah tapi karena beliau senang nulis udah banyak karya yang dihasilkan begitu seperti itu. Bukan menjadi penghambat malah jadi penunjang. Iya penunjang itu akan pasti akan saling menunjang seperti itu. Ya mungkin statement terakhir dari Bapak artinya silakan teman-teman semua ya khususnya para siswa gali potensi diri kalian ya artinya ketika sudah menyenangi sesuatu dan itu positif lakukan terus begitu gali terus jadi sampai memang pasti suatu saat itu akan menjadi penunjang di kehidupan kita semua seperti itu ya. Jadi istilahnya begini ketika kita berbicara di sekolah saja mungkin dari sekian banyak mata pelajaran itu pasti tidak bagus semua. Gitu. Ada yang mungkin bagus di mata pelajaran A, ada yang kurang bagus di pelajaran B, bahkan mungkin ada yang bagus di pelajaran B, di pelajaran A-nya kurang bagus. Artinya berarti itu adalah potensi kita begitu. Jadi kita tidak bisa semuanya istilahnya apa ya? Tidak bisa semuanya bagus, pasti ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang sedang gitu. Nah yang harus kita perkuat itu yang lebihnya. Itu akan menjadi passion kita sehingga kita akan bisa menampilkan sesuatu passion kita ya, ciri khas kita. Oh ya nanti akan dikenal misalnya Ingrid ya, oh Ingrid itu yang senangnya menulis misalnya seperti itu. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan ya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk materi Morning Motivation kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.